Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang malam, penjagaan-Mu, dan bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan berbicara kembali kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita didasari dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga. Dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, tema kita hari ini ialah mengenal lebih dekat pribadi Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus atau juga disebut Saulus, dia sangat membenci pengikut Tuhan Yesus. Saulus pergi ke Yerusalem untuk menangkap dan membunuh anak-anak Tuhan, serta memasukkannya ke dalam penjara. Namun saudara, ketika ia melanjutkan perjalanannya ke Damaskus, Saulus melihat cahaya yang terang sekali. Ia bertemu dengan Kristus dan Tuhan bertanya kepada Saulus, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau?" Tuhan menjawab, "Akulah Tuhan Yesus. Bangkit dan berdirilah ke suatu tempat, dan aku akan memberitahukan apa yang akan engkau lakukan." Saudara, melalui kejadian itu, Saulus tidak dapat melihat sekalipun ia membuka matanya. Maka kedua temannya menunjukkan jalan baginya. Setelah 3 hari, maka seorang bernama Ananias datang menemui Saulus. Ananias menaruh tangannya di mata Saulus, dan seketika itu juga kuasa Tuhan dinyatakan dan Saulus dapat melihat kembali. Saudara, Saulus atau Paulus, seorang Farisi yang sangat membenci pengikut Tuhan. Namun ketika dia berjumpa dengan Kristus di dalam perjalanan ke Damsyik, ia berubah total. Ia sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ia pergi untuk memberitakan Injil ke semua orang dan daerah pada waktu itu. Menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat manusia, bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan benar. Ia menceritakan anugerah Allah yang diterimanya kepada semua orang. Dan sungguh saudara, semua orang yang mendengarnya takjub dan terheran-heran bagaimana mungkin Saulus yang awalnya ingin membunuh, membinasakan pengikut Tuhan, sekarang malah sebaliknya. Dia yang menarik dan membawa banyak orang untuk datang kepada Kristus. Ia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, termasuk orang-orang Yahudi. Bahkan ketika ia di dalam penjara sekalipun dan mengalami banyak kesulitan, Saulus atau Paulus tetap memberitakan Injil agar semua orang mengenal jalan Tuhan. Saudara, luar biasa. Bahkan Tuhan mempercayakan hikmat untuk menulis perjalanan hidupnya yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang kita kenal dengan dalam surat-suratnya, yaitu Roma, surat Galatia, surat Korintus, surat Filipi, surat Kolose, surat Efesus, surat kepada Timotius, surat Tesalonika, surat kepada Titus, surat kepada Filemon, dan Ibrani, yang kita pegang saat ini sebagai bagian daripada firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Saudara, sungguh luar biasa. Kehidupan Paulus Tuhan ubahkan, dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi kerajaan Allah, menjadi berkat bagi pekabaran Injil, sehingga Injil tersiar dan banyak gereja yang didirikan
dan banyak orang yang mendengar tentang kasih karunia Tuhan. Saudara, sejarah mencatat bahwa Rasul Paulus meninggal dalam kesetiaan imannya kepada Kristus dengan mengalami berbagai siksaan dan penganiayaan, dan dia dipenggal kepalanya di Roma oleh Kaisar Nero. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus ini? Kita mendapati Paulus awalnya orang yang jahat. Ia suka mengganggu orang lain, membenci orang lain, bahkan menganiaya anak-anak Tuhan. Namun, setelah ia percaya kepada Kristus, ia mengalami suatu perubahan, suatu transformasi. Hidupnya berubah. Ia menjadi orang yang baik, yang suka menolong, yang fokus hidupnya kepada Kristus. Dalam Filipi 1 ayat 21, saudara, ayat yang terkenal dikatakan, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati pun adalah keuntungan. Paulus memiliki motivasi dan tujuan yang berubah. Sekarang buat Tuhan, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, karena itu mari kita belajar dari Rasul Paulus ini. Biar hidup kita yang sudah percaya kepada Kristus, hidup kita pun mengalami perubahan, mengalami suatu transformasi, yaitu hidup yang berfokus kepada Tuhan, hidup yang boleh memuliakan nama Tuhan, hidup yang mau berbahagian tentang Injil Tuhan kepada banyak orang. Saudara, inilah Rasul Paulus, di mana hidupnya menjadi berkat dan dia setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Yaitu mari saudara, kita meneladani Rasul Paulus di dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Mari saudara, kita gunakan waktu hidup kita sebaik mungkin, dan biarlah teladan Paulus belum menjadi teladan kita. Sekali lagi, biar teladan Paulus di mana dia meneladani Kristus di dalam kehidupannya menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami melihat Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dulu berfokus kepada diri sendiri. Dulu hatinya jahat. Namun ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan dia berfokus kepada Engkau. Dan memiliki tujuan hidup yang jelas, memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah teladan daripada Rasul Paulus menjadi teladan hidup kami. Kami boleh terapkan hal yang sama. Kami boleh mengalami suatu perubahan. Hidup kami boleh berbuah. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami. Tuhan menolong dan Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami, mereka sedang sakit, bagi mereka yang sedang isolasi di rumah karena terkena COVID-19 ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, berikan daya tahan tubuh yang baik, dan Tuhan tolong mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan, kanker paru-paru, Tuhan juga yang menjamah, Tuhan juga yang memulihkan, Tuhan juga yang menyembuhkan dengan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, kanker pankreas, Tuhan juga tolong, berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu, berikan kuasa-Mu Tuhan, supaya saudara kami ini pun Tuhan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kami sedang sakit Tuhan, akan saraf kejepit, di mana pinggang kami sakit, kaki kami sakit, Tuhan juga tolong kami. Engkau yang boleh menjamah Tuhan saraf kejepit kami, menyembuhkan di dalam nama Kristus. Biar Engkau Tuhan yang melawat, menjamah dengan kuat kuasa-Mu. Kami mengalami Tuhan sakit di jantung dan paru-paru kami, sehingga kami Tuhan, kondisi kami melemah, kaki kami bengkak. Tuhan juga tolong kami, berikan kami pemulihan, berikan kami kekuatan dan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan, tolonglah. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.